Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Loli Anugrah, mahasiswa S2 Magister Terapan Perencanaan Pengembangan Pariwisata dari Politeknik Pariwisata Medan. Baik, di sini saya akan bercerita sedikit tentang potensi dan kondisi kepariwisataan di Kabupaten Dairi pada COVID-19 di tahun 2019 dulu. Nah, sebenarnya di Kabupaten Dairi ini, kenapa dibilang Kabupaten Dairi ini memiliki potensi dan dari kondisi pariwisatanya? Karena memiliki minat dan motivasi yang preferensi wisatawan yang sangat beragam ya. Dan mulai dari wisata alam seperti gunung, pantai, wisata budaya, hingga wisata minat khusus petualangan. Sumatera Utara juga memiliki hampir semua jenis wisata tersebut dengan Danau Toba sebagai akar utama di Sumatera Utara ini. Nah, termasuk danau vulkanik ya, seluas 35 kali 100 km, dikelilingi 7 kabupaten, yang dimana di situ termasuk Simalungun, Toba, Samosir, Tapanuli Utara, Mumbang, Hasundutan, terus Karo dan Dairi yang terakhir. Memiliki potensi, tapi juga memiliki dampak yang cukup menurun ya karena COVID-19 ini. Nah, dari setiap kabupaten di kawasan Danau Toba ini memiliki tanggung jawab masing-masing ya untuk mengelola kawasannya tersebut yang dimana memiliki manfaat dan potensi pariwisatanya yang beragam secara berkelanjutan dan untuk kesejahteraan masyarakat sekitar. Nah, meskipun belum populer Kabupaten Karo ini, Kabupaten Dairi ini memiliki potensi wisata alam yang dan buatan juga dari beberapa. Yang pertama itu wisata alam iman itu. Nah, itu merupakan toleransi antar agama ya. Ada 5 rumah ibadah yang memiliki 5 agama besar termasuk di Indonesia salah satunya. Nah, salah satu itu yang mereka tawarkan seperti Taman Wisata Iman. Nah, air terjun Lai Pandaroh ini juga termasuk air terjun yang berwarna merah saat musim hujan dan juga rumah adat suku Panpak ya, termasuk juga Danau Ciakucit. Lalu juga ada pemandian Laut Lima dan Paus Galadi, dan yang terakhir air terjun Lai Bilulu ya, di mana itu merupakan destinasi alam yang menantang dan pemandangan menakjubkan juga bagi pecinta petualangan. Nah, pada COVID-19 ini juga membawa dampak besar bagi sektor pariwisata yang termasuk di Kabupaten Bandung ini. Banyaknya penutupan destinasi wisata terjadi termasuk taman wisata alam lingkungan mengakibatkan penurunan pendapatan pelaku usaha dan kehilangan pekerjaan juga karena dampak COVID-19 ini. Nah, seluruh pegawai menjadi dirumahkan. Nah, bagi masyarakat cukup merugikan juga. Nah, untuk dampak dominannya juga dirasakan untuk sektor pertanian dan perdagangan dan biasanya bergantung pada pengunjung wisatawannya. Sebagaimana pengalaman krisis pada tahun-tahun sebelumnya, yaitu seperti di tahun 1998, ada beberapa pelaku usaha kini mencoba berinovasi dengan menciptakan produk dan paket wisata yang bervariasi serta melatih karyawannya untuk lebih adaptasi dan produktif di tengah keterbatasan COVID-19 ini. Nah, dari dampak COVID-19 ini, pemerintah Kabupaten Daerah ini juga memberikan eh, masukan untuk memprioritaskan keamanan dan kesehatan warga dengan menutup Taman Wisata Iman meski destinasi ini sebelumnya menyumbang signifikan terhadap fasilitas PAD. Nah, lalu pemerintah juga membangun posko untuk melakukan pemeriksaan kesehatan di setiap pintu masuk untuk mencegah penyebaran COVID-19. Juga ada akibat tidak adanya wisatawan, tingkat hunian hotel juga menurun sehingga 0% banyak karyawan terpaksa di PHK, dirumahkan, um, dan juga pengelolaan hotel belum memiliki strategis untuk pemulihan pasca pandemi COVID-19 dan fokus pada upaya bertahan hidup namun tetap menjaga kesehatan dan komunikasi dengan karyawan untuk kembali bekerja saat kondisi normal. Dan juga kembali bekerja sebagai petani selain dari yang berdampak PHK, lalu untuk memenuhi kebutuhan ekonomi agar tetap berlanjut.
dan juga petani menjadi penopang utama untuk ekonomi masyarakat selama pariwisata belum pulih ya. Itu yang menjadi dampak di COVID-19 ini. Nah, dari dampak COVID-19 ini, pemerintah juga perlu memberikan bantuan atau insentif bagi karyawan pariwisata yang berdampak pandemi. Dan juga yang kedua, pengelolaan hotel juga disarankan memiliki cadangan dana atau asuransi untuk menghadapi krisis serupa di masa depan yang mendatang. Dan yang ketiga juga karyawan disarankan tetap mengembangkan kegiatan pertaniannya sebagai sumber pendapatan tambahan untuk meningkatkan ekonomi juga. Dan mungkin hanya itu sedikit yang bisa saya jelaskan. Ya, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.